Itu sempat ketolak isi kalau nggak salah 4 kali. 4 kali. Tapi alhamdulillah Alhamdulillah ya. rezekinya di sini. Halo teman-teman semuanya. Ih, lama banget gak ketemu. Aduh, lama banget gak konten. Karena fokus ada apa ya? Ada kerjaan lain. Waduh, bantuin teman-teman masuk isi Jogja. Ya, teman-teman, kali ini masih bersama aku Ai di channel Isi Jogja Marts. Kita akan bahas, ya mungkin ini channel spesialis bahas gimana sih masuk isi gitu. Nah, sekarang habis banget kemarin pengumuman mandiri dan mumpung masih anget-angetnya ya, sekarang aku datengin Kak siapa, coba kenalin, kita akan bahas apa juga, coba jelasin ke teman-teman. Halo, namaku Laksmana Farisi Taufikur Rahman, biasa dipanggil Uzi, dari Nganjuk. Terus kita bakal bahas nanti gimana sih pengalamanku masuk mandiri isi. Prodi? Ya, prodi di kafe. Ya, prodi yang hits banget. Prodi yang bener-bener banyak banget peminatnya. Iya, banyak banget di antara lain. Tapi nyangka nggak bisa masuk? Nyangka ya? Nyangka sih sebenarnya. Kalau sekarang nyangka. Iya. Tapi sebelumnya kan jalur mandiri, ikut SBM nggak kemarin? Ikut. Kesini juga? Iya. Itu sempat ketolak isi kalau nggak salah 4 kali. 4 kali? Iya. Aku ikut apa aja kok 4 kali, banyak banget. SBM tahun lalu. Itu ikut isi DKV sama Dispro. Itu kuhitung aja 2 ya. Ketolak, ya tumbang. Mandiri tahun lalu, DKV juga ketolak. Ini SBM tahun sekarang kemarin. ini ya SBM itu juga ngambil isi. Itu juga ketolak semua. Terus baru ini masuk isi awal jalur mandiri. 4 kali kandas, nggak pantang menyerah ya? Enggak. Pengennya masuk isi. Masuk isi. Iya. Nah, kenapa pengen masuk isi? Dari tahun lalu loh, dibela-belain loh. Gap year loh. Society-nya mungkin orang-orangnya itu seni semua. Emang udah pernah kesini? Iya sih. Tapi kayak gimana ya? Kalau di universitas lain kan kayak yang seni itu sendiri gitu, sendiri. Kalau kita kan di sini semua seni gitu. Jadi kayak bisa tanya ke seni pertunjukan tuh gini, seni media rekam tuh gini, terus desain interior tuh gini. Jadi seru gitu di sini ya. Jadi karena lingkungan seninya iya, ini karena yang lingkungan. menarik. Iya, karena lingkungan. Uji ke sini ya? Iya. Iya. Ya, namanya juga kampus seni. Uzi bisa ceritain nggak kemarin saat ujian mandiri, tes ujian mandiri DKV itu apa aja sih, maksudnya langkah-langkahnya? Makanya yang pertama Uzi lakukan apa? Uzi nyari informasi kan? Iya, yang pertama tuh nyari informasi. Pertama tuh nyari informasi mandiri itu kapan. Kalau sesuai pengalamanku 2 tahun ini, mandiri isi itu paling lambat sendiri dari lain-lainnya. Paling terakhir ya? Iya, paling terakhir. Kayak kita tuh nunggu pengumuman isi, mandiri isi tuh nanggung banget tuh, digantung gitu. Gimana nih? Udah kesempatan terakhir, iya, kesempatan terakhir tapi belum pegangan kampus gitu. Terus setelah nyari kayak informasi gitu, udah itu misal ketemu mandiri isi, terus tinggal mungkin mau cari bimbel dan kawan-kawannya gitu ya, cari informasi gitu. Terus berhubung aku tuh dari kakakku dapat informasi bimbel isi YK itu yang di sini, yang pokoknya katanya itu udah bagus tuh kata kakakku, soalnya dari tahun ke tahun gitu. Terus aku coba buat masuk bimbel isi YK. Terus pertama awalnya tuh mikirnya kayak ini bakalan sama nggak sih kayak bimbel lainnya, kayak kan udah pernah ikut bimbel lainnya gitu. Ternyata ada satu hal yang beda, itu konsultasi gitu. Jadi kita bikin sketch terus bisa dikonsultasikan, terus nanti kita ke tahap selanjutnya outline, kita bisa konsultasi, terus tahap apalagi finishing bisa konsultasi. Jadi progres kita
Ya dipantau banget itu. Itu sih. Itu. Ya. Selain itu ya berdoa. Ya berdoa. Ya berdoa. Dan melakukannya dengan semaksimal mungkin. Sama itu satu. Apa? Enggak boleh lupa sama minta doa orang tua. Itu penting Oh. banget menurutku. Iya. Minta restu, minta Biar semuanya orang lancar. tua. Iya. Nah, kalau jadi kalau di ISI itu ada 2 bimbel sebenarnya teman-teman ya. Setahu aku ada yang dari mahasiswa langsung dan ada yang dari luar. Nah, yang dari luar itu ada ISI Jogja Bimbel yang uji ikut ya. Iya. Nah, uji ikut itu di ISI Jogja Bimbel. Itu dikelola oleh Sewan Marts. Nah, di sana selama berapa ya uji 10 hari ya? 10 hari. 10 hari itu teman-teman peserta itu di drill ya, dicekoki materi. Iya, dicekoki materi. Dan mau nggak mau harus praktek dan harus berprogres. Iya. Iya, itu ya. Justru itu yang buat kita kayak ayo yang lain nih gimana nih, kita harus bisa lebih dari yang lain gitu. Jadi ada kompetisi di dalamnya. Ya. Di bimbel aja udah ada kompetisi. Iya. Ya. udah persiapan Udah gitu. persiapan Buat mandiri. Soalnya teman-teman yang lain juga bagus-bagus ya. Iya. Bagus. Itu bisa jadi motivasi gak sih? Iya, bisa jadi motivasi kita buat kayak aduh, yang lain kan ada Zoom gitu. Terus ditampilin gitu karya yang lain gitu. Kok bagus no, aku harus bisa lebih bagus gitu. Terus konsul lagi. Jadi terpacu buat bikin yang lebih sesuai untuk tim Mandiri ISI YK ini. Nah, kalau portofolionya apa sih? Portofolionya gambar suasana. Coba ceritain ke teman-teman gambar suasana seperti apa sih? Gambar suasana tuh kayak kita dikasih soal cerita gitu, dan sesuai pengalamanku juga diisi tuh soal ceritanya rumit banget, bener-bener kayak detail, kayak bener-bener cerita ini kamu cerita segini panjangnya harus jadiin satu gambar. Kalau bikin kayak komik gitu kan bisa beberapa gambar, ini cuma satu gambar kamu harus menjelaskan ceritanya itu. Terus kayak dari segi visual, arsiran, sebenarnya nggak dari visual aja sih, kayak ke temanya, ke ceritanya itu masuk enggak, itu sih lebih ke itu suasana. Karena namanya juga gambar suasana kak. Suasananya apa kemarin? Suasananya itu ngantri air bersih. Iya, ngantri air bersih di sebuah desa yang udah kayak ketandus banget gitu. Udah kekeringan gitu. Iya, udah kekeringan. Itu ada warga yang ngumpul berkelahi gitu ya? Iya, ngumpul berkelahi buat ngantri itu air bersih. Dan itu gambarnya itu ya apa? Arsir. Iya. Hitam putih arsir. Ada kesulitan nggak Uzi pas lagi bikin? Kesulitan yang paling sulit menurutku, yang paling sulit itu manusianya. Jujur itu gambar orang tuh sangat sulit, anatomi, peletakan, ekspresi, terus naruh ini manusia biar komposisinya pas itu susah banget. Jadi ya harus ada spare waktu buat bikin itu, nggak kayak dadak besok harus jadi gitu. Interaksi juga ya, soalnya gambar suasana ya. Iya, gambar suasana. Jadi orang-orangnya tuh harus berinteraksi gitu. Nggak diem baris gitu. Itu kan kayak nggak natural gitu kan. Aneh, dilihat aneh. Harus natural. Natural. Kalau masuk isi harus natural. Ini natural ya. Ini juga natural. Natural. Nah, itu kesulitannya gitu. Ya, cara mengatasinya gimana? Ngerjainnya berapa lama sih? Ngerjainnya 6 hari kalau nggak salah. 6 hari. 6 harian. Gak bisa Roro Jonggrang sehari jadi biasanya susah kayaknya. Susah. Sesuai pengalamanku jangan pernah dadak. Soalnya susah banget. Itu aku bikin orang-orangnya ya kak. Dan kita udah setengah jalan nggak puas, ulangi lagi. Setengah jalan nggak puas, ulangi lagi. Tapi untungnya pakai pensil nggak sih? Pakai pensil. Bisa dikulik. Iya. Sama untungnya itu ada mentor. Bisa tanya ke mentor. Itu. Mentornya baik-baik banget ya? Iya, mentornya baik-baik banget. Iya. Nah, selain gambar suasana ada portofolio yang lain nggak? Enggak sih kalau diisi. Surat itu. Iya, itu aja.
cuma itu aja udah. Ada satu lagi surat ribet banget. apa? Surat apa? Keterangan keaslian karya nggak sih? Oh Ada. iya. Heeh. Iya, buat itu, buat karyanya itu asli buatanmu enggak gitu. Heeh. Iya ada. Kayak apa ya? Ya kayak surat keterangan kalau ya portofolio itu ya hasil buatan Iya, kamu, hasil buatan bukan kamu. kamu ngambil dari Iya, nggak luar boleh gitu. joki. Iya. Gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Kalau kepikiran gitu dan keterima kamu nggak bisa bertahan lama di sini. Iya. Masih. Iya, betul. Karena mungkin yang Soalnya kenapa? pertama kali masuk itu lihat teman-teman, wah, gambarnya ya ampun, bagus banget. Ini pun baru maba gitu. Heeh. Udah bagus banget. Iya, iya. Yang bisa bertahan ya yang udah punya basic gitu. Iya. Gitu. Nah, kalau trik yang dilakukan Uzi untuk menyelesaikan portofolionya itu langkah-langkahnya gimana? Untuk menyelesaikan portofolio tepat waktu. Oh. Oh. Tapi kan dari jauh-jauh hari ya. Iya, dari jauh-jauh hari. Heeh. Itu Nah, yang paling terpenting itu jauh-jauh hari. Terus nyari idenya gimana? Dari mana? di list. Oh, nyari idenya. Itu kan yang paling penting kan? Iya, yang paling penting. Nyari idenya itu aku brainstorming. Jadi aku bikin kayak thumbnail. Kayaknya di media rekam juga ada thumbnail. Itu terus aku gambar satu persatu yang paling bagus, komposisi yang paling bagus menurut teori komposisi itu apa gitu. Jadi aku juga cari teori komposisi kayak rule of third, terus golden apa itu yang gitu. Jadi gimana ya, kalian tuh harus kayak manut ke teori komposisi juga. Oh iya. Cerita teori komposisi. Soalnya peletakan itu kayaknya kalau menurut aku yang paling ngaruh ke ceritanya itu peletakan. Jadi kayak yang menonjol yang mana, kan di soalnya juga harus ada yang menonjol gitu Kak. Iya sih. Terus selanjutnya dari Terus kalau tepat waktu itu menurut aku ya harus banyak spare waktu yang dikasih. Misal 5 hari gitu. 5 hari itu aku kayak bikin list, aku tempel di depan meja. apa listnya? Ya list kayak hari ini harus selesai komposisi, harus selesai sketch komposisi. Terus hari kedua mulai bikin gambar yang kayak sketch aslinya. Kan dari thumbnail gitu kan, dari kotak-kotak sketch itu kita pilih yang paling bagus. Terus dari itu di sketch, habis itu hari ketiga dan selanjutnya gitu. Harus ada goal. Progress. Harus ada goal per. Iya, ya kamu nargetin 5 hari gitu kan, tapi ya jangan 1 hari ngerjainnya lagi 3 hari lagi gitu ya, nggak kelar ya. Dan kalau menurut aku goals itu penting. Iya, goals. Ya, goals itu kita penting. harus punya target. Iya, harus punya target. Harus punya target. Mungkin di hari keberapa aku harus bisa mencapai tahap ini. Iya. Tahap ini sampai akhirnya jadi. Kalau nggak puas bikin lagi gak sih? Kemarin bikin berapa kali? Bikin berapa kali ya? 3 kali kalau nggak 3 salah. kali? Iya, 3 kali. Tapi beda semua? Beda semua. Tapi ya harus gimana? Emang gitu progresnya. Nah kan pernah kandas nih di SBM. Pernah. Secara apa ya, tesnya itu sulitan mana sih SBM sama mandiri? Kalau aku bilang sih sulit mandiri ya. Mandiri enggak SBM? Enggak, mandiri. Soalnya SBM tuh soalnya gimana ya? Soalnya soal gambar suasana. Cuma misal di sini kayak desa ini sedang kebakaran hutan gitu aja. Kalau diisi tuh kayak detail banget ya. Banyak banget detailnya. Dari nama karakternya, dari suasananya, ada yang berantem, ada yang gimana gitu. Berarti susahnya diisi itu. Susahan mandiri berarti. Iya, susahnya mandiri. Susahan mandiri. Iya, soalnya detail banget, jadi apa ya, hal-hal sepele kayak mungkin ada ayam kali sih. Iya, ada ayam. Ayam aja tuh nggak boleh 1 ya, ada 2 ya. Ayamnya lagi gepak lagi. Penting banget gitu, gambar ayam buat apa gitu. Tapi ya itulah isi. Dan mandiri isi. Nah, kalau kemarin nih di SBM, kira-kira tahu nggak sih kesalahan atau apa ya, kekurangan apa yang Uzi lakukan di SBM sehingga kayaknya
bisa jadi nggak lolos gara-gara itu? Kekurangannya banyak banget, komposisi, ekspresi, terus tuh apa, kayak kegiatannya di dalamnya nggak nggambarin suasana banget, interaksinya ya. Jadi banyak banget itu. Iya, selain itu juga kalau di SBM itu kalau nggak salah ya ada gambar still life. Iya, still life itu dan gambar bebas. Susah banget still life. Iya. Benar-benar susah. Susah. Suasananya susah. Soalnya still life itu gimana ya? Berwarna dan harus kayak asli still life. Iya. Itu juga detail ya, detail. Benda-benda apa yang harus ada di gambar. Biasanya ada kayak disebutin gitu, semangka, buah-buahan gitu biasanya. Susahnya sih itu. Apalagi UTBK-nya. Oh iya, UTBK itu nggak bisa UTBK. Iya, ada UTBK-nya juga ya. Iya, UTBK. Tapi tetap kesulitan ini mandiri. Untuk seninya sulitan mandiri. Tapi nyatanya bisa kok. Iya. Bisa setelah ternyata 2 tahun. 1 tahun. Terus kan udah nih lolos nih. Nah, lolos alhamdulillah. Aku boleh tahu nih UKT-nya berapa sih? UKT-nya 3,5. 3,5. Iya. 3,5 juta. UKT diisi paling mahal 3,5 juta. 3,5 juta. Iya. Iya. Sekali lagi 3,5 juta. Murah banget ya. Murah itu banget. diisi paling tinggi ya? Iya. Paling tinggi. Sebenarnya aku juga bingung gitu. Di sini dari mana sih uangnya gitu? Kayak murah banget gitu. Iya. Gak tahu ini pemerintah lah kampus negeri gimana sih? Iya sih, betul juga. Iya sih, semoga terus murah ya biar bisa dijangkau sama teman-teman yang lain ya. Gitu. Kampus seni impian. Iya, dia mah udah gap year ya, dibela-belain. Ada ini juga ya apa ya? Uang pangkal pangkalnya itu 8 aku. 8 iya. 8.000, 8 juta. 8 juta. Ya, uang pangkalnya 8 juta. Tapi mulainya itu dari berapa sih? Dari 2 juta. 2 sampai 12. 2 sampai 12 juta. Itu uang pangkalnya atau uang apa ya? Uang sumbangan ya gitu ya. Iya, uang sumbangan. Itu ada cuma di Mandiri aja. Ya, di Mandiri. Di SBM enggak ada. Di SBM enggak. Aman di SBM. Nah, aku mau tanya nih, untuk penentuan IP, namanya IP kalau sumbangannya apa sih? Iya, IP. Iuran apa-apa pembangunan institut kalau nggak salah. Itu tuh saat uji mendaftar. Itu apakah uji yang menentukan pengen IP berapa atau hanya dilihat dari slip gaji orang tua? Dilihat dari slip gaji orang tua. Terus ada apa lagi? Dilihat dari slip gaji. Detail banget. Terus jumlah saudara, terus pekerjaan orang tua, bapak ibu itu kerja apa, terus tagihan apa? Listrik? Iya. Tagihan apa? Tagihan listrik juga disebutin? Tagihan, kalau nggak salah tagihan listrik juga. Terus apa lagi? Banyak kok, detail. Kayak emang ditanyain detail banget, biar isi itu kayak ngasihnya nggak kelebihan juga nggak kekurangan gitu. Iya. Ya mungkin ini juga salah satu, kalau menurut aku ya, ini salah satu hal yang baik juga dari isi. Iya. Jadi bukan peserta yang menentukan jumlah sumbangannya, karena kan ada beberapa yang bilang, wah ini keterima karena emang sumbangannya milihnya yang 12 juta gitu kan, gitu. Tapi kalau isi emang mempertimbangkan semuanya, jadi mungkin dari penghasilan orang tua, terus jumlah tanggungannya berapa, terus asetnya berapa. Jadi ya emang disesuaikan dengan kemampuan si mahasiswa itu, gitu. Itu sih yang menurut aku baiknya dari kampus isi. Gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman dengar, wah ini kalau ininya banyak nanti keterima. Enggak sih menurut aku, karena yang dilihat adalah skillnya. Iya. Karena kuliah tanpa skill basic kayaknya kan tumbang deh. Mungkin sulit bertahan mungkin ya. Mungkin yang bisa kelihatan juga dari portofolionya. Wah, di gambar ini kan bagus banget, gambar isi kan bagus banget. Kok nggak lolos sih gitu? Isi gimana sih? Mungkin loh ya, kalau aku percaya loh isi fair banget gitu. Dilihat mungkin ya
pasti ada yang kurang, ada yang miss lah Iya. gitu ya gitu kan. Dan yang keterima juga gambarnya ya ada yang biasa aja, tapi mungkin dosen melihat di dalamnya, oh ini anak ini punya potensi kalau Iya. bisa kuliah di ISI gitu. Gitu ya, jangan yang masih belum belum percaya diri gitu, oh aku belum bisa gambar gitu, mungkin bisa berlatih dari sekarang ya. Bisa berlatih dari sekarang. Dari sekarang gitu ya. Gambar tuh bisa dilatih kok. Kalau kamu serius berlatih itu bakalan muncul Bakat skill itu. ya, Oh, bakat itu. Langsung Sebenarnya langsung bisa. kalau dibilang nggak bakat dari lahir itu enggak. Kalau bakat, iya bakat emang dari lahir. Cuma kalau kamu nggak asah ya hilang bakatmu yang Iya. dikasih. Nah ini yang terakhir Uzi. Trik, bukan trik ya, pesan kali ya buat teman-teman yang pengen masuk ISI Jogja Prodi DKV. Apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama. Jangan yang banyak. Yang pertama tuh waktu. Kalian harus nyiapin waktu, soalnya nggak bisa dada itu nggak bisa. Terus kedua, skill gambar, skill memahami soal itu dilatih dari sekarang. Kayak soal cerita gitu, coba gambar-gambar. Sama ketiga itu yang paling pasti, ketiga. Kalau menurutku yang paling pasti nih, soalnya dari pengalamanku, cari bimbel. Ya. Bimbelnya di mana coba? Bimbel isi YK. Bukan, salah. ISI Jogja Bimbel. Isi Jogja Bimbel. Ulangi. Isi Jogja Bimbel. Gitu. ISI Jogja Bimbel ada di informasinya ada di bawah inilah. Oke, nanti kalau teman-teman tertarik untuk mengasah skill menggambarnya. Ya, skill menggambar. Sesuai dengan ketentuan portofolio dari jalur mandiri gitu. Nah, teman-teman mau ngasih tahu sedikit mungkin nanti itu bimbel tahun depan, tahun 2023 itu akan dimulai dari jalur SNMPTN sampai jalur mandiri, dan itu ada kesempatannya banyak banget kan. Iya. Kalau tahun ini cuma dari SBM sama mandiri gitu. Terus nanti ada berapa gelombang? Mungkin satu jalur ada dua gelombang dan itu kita kuotanya dibatasin karena mentornya juga terbatas. Iya. Tenang aja. Biar fokus juga. Iya, biar fokus. Iya. Kalau kebanyakan ya kasihan juga ya. Iya. Nanti untuk informasi bimbelnya ada di Instagram ISI Jogja Bimbel gitu. Mungkin buat pejuang ISI. Pejuang ISI yang ISI banget nih, aku harus masuk ISI gitu. Semangat belajarnya, belajar gambar, terus memahami cerita, sama jangan lupa siapin semuanya dari jauh-jauh hari. Cari bimbel ya. Bimbelnya di sini. Di sini. Iya, teman-teman, gitu aja udah banyak banget informasi yang dikasih oleh Kak Uzi gitu kan tentang pengalamannya Uzi gimana sih lolos jalur mandiri DKV ISI Yogyakarta setelah kandas 4 kali dari SBM tahun lalu mandiri terus SBM tahun ini. Dan ini aku salut banget sih sama tekadnya. Ini BTW ini tahun terakhirku, Kak. Tahun terakhir. Ya, kalau nggak keterima, aku harus menuruti orang tua. Kemana? Ke TNI. Ke TNI. Iya. Tapi makanya udah ini cocok banget sih kamu kalau ke TNI. Ke TNI tapi ya. Tapi alhamdulillah ya. Rezekinya di sini. Itu di barak gak bisa gambar nanti. Iya. Tugas negara perang gitu. Lagi kamu. Iya. Suruh takut perang. Banget kayak aku jatuh cinta pada seni harus jauh-jauhan ke sini masa. Benar. Iya. Di sini kamu juga berperang ya? Iya, berperang pasti berperang. Iya, terima kasih banget Uzi. Iya, sekali lagi selamat ya kalau lolos. Terima kasih. Iya, kalau semoga kuliahnya lancar. Amin. Aku harap Uzi bisa bertahan sampai lulus ya. Jangan sampai tumbang. Enggak ya. Emang udah dari hati banget ya. Iya, dari hati banget. Ya, selamat menjalankan kuliah deh. Selamat bertemu dengan teman-teman yang lain juga.
gitu. Makasih, Kak. Ya, oke deh. Teman-teman, terima kasih juga udah nontonin kita dari awal gitu kan. Buat teman-teman yang pengen masuk isi gitu, entar nanti aku akan bikin semua jurusan. Jadi gimana sih mau masuk isi jalur mandiri SBM gitu. Dan ini selalu reguler sih aku bikin tiap tahun gitu biar teman-teman tahu update-nya seperti apa gitu. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang. Minta restu dari orang tua sekarang. Minta orang tua sekarang. Gitu aja teman-teman, jaga kesehatan selalu, sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.